Sudah siap? Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kelas 8E dan 8F. Dari beberapa kali pertemuan yang sudah dikirim link oleh Bu Sofi, adakah yang ditanyakan dari materi teks iklan mulai dari pengertian unsur, struktur sampai jenis-jenis ya. Sampai jenis-jenis. Adakah yang ditanyakan? Noting, kalau tidak ada, berarti ini saya akan menjelaskan. Hari ini saya cuma menjelaskan aja, sambil mereview tugas-tugas kalian. Kemarin kan materinya itu tentang teks iklan. Nah, itu teks iklan itu adalah apa? Teks yang berisi tentang apakah teks iklan itu? Masa lupa? Ini juga iklan. Tadi Yakult iklan, kemudian listrik juga iklan, kemudian ini juga iklan. Lifebuoy sampo juga iklan. Nah, iklan adalah berita atau pesan yang membujuk atau mendorong orang-orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan melalui media seperti TV, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Ya, kemarin kalian sudah saya beri link. Di situ saya jelaskan mulai dari pengertiannya, kemudian unsur sampai struktur. Begitu juga slogan dan poster. Kemarin di blog itu sempat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian mengenai perbedaan dan persamaan. Kemarin itu ada yang bertanya seperti ini, Bu, bedanya iklan dengan sponsor apa? Ada yang bertanya seperti itu, Bu, apa perbedaan iklan dengan sponsor? Ada yang bisa menjawab? Iklan dengan sponsor. Apa? Perbedaan iklan dengan sponsor? Adakah? Slogannya Apa? Kalau iklan apa iklan? Slogannya ada berbeda. Iklan dengan sponsor. Iklan slogannya Sebentar, saya kurang jelas dengar suara kalian. Perbedaan iklan dengan sponsor apa? Iklan adalah, sponsor adalah apa? Iklan itu apa, sponsor itu apa? Ada yang tahu? Nggak bisa ini. Jadi kemarin ada yang bertanya, Bu, bedanya iklan sama sponsor itu apa? Saya jawab di sini ya. Jadi sponsor itu adalah iklan. Sponsor dan iklan itu sama. Yang membedakan adalah iklan
itu memiliki macam-macam bentuk, bisa dalam bentuk audiovisual yang ditayangkan di televisi berupa sponsor. Ketika kalian melihat sinetron kemudian ada sponsor, nah itu dalam bentuk audiovisual. Kalau iklan dalam bentuk media cetak itu biasanya ada di koran seperti tadi. Seperti contohnya ini yang ada di koran. Ini juga termasuk iklan baris. Kemudian ini juga merupakan iklan layanan masyarakat. Ini biasanya ada di mana? Biasanya ada di mana ini iklan layanan masyarakat? Biasanya ada di mana? Biasanya ada di? Pernah lihat iklan ini enggak? Pernah lihat iklan ini enggak? Iklan layanan masyarakat hemat energi. Pernah ya? Atau iklan larangan untuk merokok. Itu iklan layanan masyarakat ini biasanya ada di poster. Ada di poster. Bu, Di jalan-jalan gitu. ya, di jalan-jalan juga ada. Bu, bedanya iklan layanan masyarakat sama poster itu apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Bedanya iklan layanan masyarakat sama poster. Iklan layanan masyarakat itu ini, mengajak untuk menghemat energi. Nah, kalau bedanya iklan layanan masyarakat dengan poster, sedangkan pengertian poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Contohnya seperti apa? Contohnya ini, buang sampah pada tempatnya. Atau rokok membunuhmu. Itu biasanya. Atau ada gambar rokok, kemudian disilang. Seret. Itu poster, termasuk poster. Bedanya iklan layanan masyarakat sama poster apa? Ada yang tahu? Hampir sama loh, iklan layanan masyarakat sama poster itu hampir sama. Hampir. Yang membedakan apanya? Kalau iklan bertujuan untuk membujuk masyarakat untuk membeli barang tersebut. Kalau poster itu, kalau poster iklan, kalau poster yang mengajak apa ya? Poster itu berupa gambar, larangan, dan juga bisa kok bisa? bingung, Bu. Juga bisa apa? Ajakan. Bisa kalau betul tadi penjelasan dari teman kalian sudah benar. Kalau iklan layanan masyarakat itu berupa iklan yang bertujuan untuk membujuk masyarakat atau menggiring masyarakat atau pembeli untuk membeli produk itu. Atau apa ya? Secara tidak langsung juga bisa secara tidak langsung menyuruh supaya tidak membeli atau supaya membeli. Kalau poster itu mengajak masyarakat, tujuannya hanya mengajak, hanya persuasif. Kalau iklan di sini ada unsur menjualkan produk, ada unsur produknya juga. Loh Bu, tadi kan layanan masyarakat itu tadi kan contohnya hemat energi. Hemat energi sama dengan hemat biaya. Tapi kan itu juga termasuk iklan. Karena apa? Karena dia menawarkan apa? Dia menyuruh supaya masyarakat itu lebih hemat menggunakan listrik karena semakin boros, semakin
mengeluarkan uang banyak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kan juga baik, supaya mereka tidak boros atau supaya mereka tidak keluar banyak uang. Nah, itu salah satu promosi atau salah satu trik supaya masyarakat itu bisa menyetujui apa yang telah dilontarkan dalam kata-kata itu tadi. Perbedaannya apa, Bu? Perbedaannya kalau poster itu hanya mengajak untuk berbuat kebaikan, berbuat positif seperti ini. Yuk, buang sampah pada tempatnya. Kemudian rokok membunuhmu. Nanti di slide selanjutnya juga ada. Ini slogan, kemudian ini iklan layanan masyarakat ya. Ini iklan produk. Kemudian, nah ini fungsinya iklan. Tadi dikatakan memiliki nilai tambah, memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan. Memberi nilai tambah ini adalah apa? Bisa memberikan nilai tambah dari produk iklan yang diiklankan ini tadi. Nilai tambah produknya itu apa? Keunggulan, bisa menyisipi keunggulan dari produk itu. Kemudian membujuk, itu sudah pasti. Membujuk itu apa? Membujuk, nama lainnya membujuk, mengajak. Mengajak itu apa? Per apa? Persuasif. Kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Kalimat mengajak supaya apa? Supaya membeli, supaya tertarik membeli produknya. Itu fungsinya ya. Kemudian ini fungsi poster. Nah, poster ini sebagai apa? Sebagai media propaganda, sebagai media penuntun arah, sebagai sosialisasi pendidikan, sebagai sumber informasi, sebagai media iklan. Nah, ini di sini ada tulisan media iklan. Nah, ya tadi, iklan apa? Iklan layanan masyarakat. Karena iklan layanan masyarakat hanya ditemui di pinggir jalan, atau di plakat-plakat, atau di reklam. Bisa. Lalu setelah itu, setelah fungsi, macam-macam. Ini tujuannya ya. Tujuannya sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu untuk mengeksploitasi atau meyakinkan masyarakat supaya tertarik dengan barang yang dijual. Jadi ketika kamu membuat, misalnya Ibnu membuat donat, kamu tak membuat donat, Rek. Oke, setelah itu donatnya dihias, kemudian diberi merek Ibnu Dunkin Donat. Misalnya Ibnu Donat, misalnya. Mereknya Ibnu Donat. Nah, lalu Ibnu memberikan informasi yang dijual apa ya? Cara mempromosikannya bagaimana? Cara mempromosikannya bisa dalam bentuk video atau kualitas dari bahan-bahan yang dibuat untuk membuat donat itu. Misalnya donat Ibnu buat protein tinggi dengan bahan premium. Nah, orang kan tertarik, wih, bahannya premium, berarti ini kualitasnya tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, itu untuk membuat orang berpikir 2 kali supaya yakin untuk membeli produk yang dijual. Kemudian macam-macam iklan. Macam-macam iklan. Ini perbedaannya ya. Perbedaan poster. Oh ya, kemarin itu juga ada yang bertanya, Bu, perbedaan iklan dan poster
itu apa? Pertanyaan dari siapa kemarin? Nah, ini jenis-jenis iklannya. Berdasarkan sifat itu ada iklan niaga dan masyarakat. Kalau niaga itu produk, kalau layanan masyarakat itu hampir sama seperti poster. Kemudian jika dilihat dari isinya, itu ada berupa pengumuman, penerangan. Lalu iklan niaga itu adalah iklan produk. Contohnya apa? Contohnya seperti Sprite, nyatanya nyegerin. Kemudian iklan layanan masyarakat itu biasanya lebih ke arah untuk menjadikan orang lebih baik. Misalnya, ayo ikut KB, stop merokok. Nah, itu. Kemudian iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini biasanya ada di koran. Juga iklan penerangan. Iklan penerangan ini hampir sama dengan iklan layanan masyarakat. Hampir sama. Yaitu bedanya apa, Bu? Iklan layanan masyarakat dengan iklan penerangan. Kalau iklan penerangan itu dia isinya lebih ke isinya ya, isinya untuk menerangkan, istirahatkan lampu, gunakan. Ini juga termasuk dari masyarakat. Setelah itu ada disebut dengan iklan yang kemarin ditanyakan oleh Aldo dari kelas 8E. Atau F Aldo itu ya, lupa saya. F kayaknya. Dari Aldo. Nah, itu kemarin dia tanya, Bu, Bisa di pinggir jalan itu iklan. Iya, iklan. Ini adalah iklan dalam bentuk cetak. Iklan itu kan ada apa? Jenisnya kan cetak dan audio visual. Kalau cetak itu biasanya dalam bentuk koran, kemudian majalah, kemudian brosur, kemudian reklam. Nah, ini tuh juga dicetak, ini dicetak ya. Tapi dalam ukuran besar, reklam itu ininya, ini namanya reklam. Yang di tiang-tiang yang besar, iklan reklame. Setelah itu ada iklan cetak. Nah, ini iklan cetak. Biasanya ada di koran dan di brosur. Setelah itu ada iklan perusahaan. Iklan perusahaan itu biasanya ada di koran dan di majalah. Ini biasanya ada di majalah tertentu. Kalau ini biasanya ada di koran. Untuk biasanya sih cari pekerjaan ya. Iklan pekerjaan. Iklan elektronik. Nah, ini baru elektronik. Sifatnya apa? Sifatnya audio visual. Sifatnya itu audio. Ada yang audio visual. Kalau audio visual itu TV. Karena ada apa? Karena ada gerak. Ya, kemudian ada suara, kemudian ada tulisan. Ini itu televisi atau di internet. Di internet itu biasanya di mana? Biasanya di Instagram, di YouTube, ya. Kemudian kalau radio itu hanya audio ataupun suara. Tuh, itu iklan elektronik. Medianya yang membedakan adalah bisa media cetak atau media elektronik. Ini ada iklan advertorial. Ini biasanya ada di majalah tertentu, misalnya majalah otomotif. Itu biasanya membahas tentang mobil atau tentang keunggulan mobil A, B, C, atau majalah apa lagi ya yang mengunggulkan suatu. Biasanya ada ya majalah burung ya.
burung lovebird tipe apa gitu. Itu ada di majalah semuanya. Iklan layanan masyarakat. Nah, ini juga iklan. Manis sih, tapi sayang pembunuh. Stop merokok. Ini adalah iklan layanan masyarakat. Juga bisa masuk ke dalam poster. Karena iklan layanan masyarakat itu juga hampir sama dengan poster. Bedanya kan kalau iklan layanan masyarakat namanya iklan itu pasti mempromosikan suatu produk. Nah, produknya apa? Produknya adalah rokok. Kalau tadi produknya adalah listrik. Ya, kalau ini produknya adalah rokok. Loh Bu, namanya iklan itu kan pasti memberikan dampak yang baik-baik. Yang ditawarkan kan yang pasti yang baik-baik. Tapi kenapa kok ini malah manis sih, tetapi sayang pembunuh? Kan sama aja menjatuhkan rokok, Bu. Kenapa kok dia menjual rokok kalau rokok itu memang membunuh? Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Ada yang bisa menerangkan nggak? Jadi, iklan layanan masyarakat. Ya. Iklan layanan masyarakat apa? Berupa ajakan untuk melakukan tindakan melalui sesuatu yang diiklankan. Nah, namanya iklan itu kan pasti memberikan keunggulan suatu produk. Produknya apa? Produknya rokok. Tapi kenapa kok di sini ditulis stop merokok, sehat itu mahal. Padahal dia menjual rokok. Ada yang bisa menjelaskan? Atau kalian pasti sudah pernah melihat ya, di bungkus rokok itu kan ada gambarnya paru-paru groak, paru-parunya hitam, terus rusak. Nah, gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, enggak apa-apa Raihan, kalau patah-patah nanti ini akan saya share di YouTube. Ada yang bisa menjelaskan mengapa produk yang dijual itu kok malah tidak tidak diiklankan secara baik, secara kualitasnya. Kenapa kok ini malah sebaliknya? Atau yang lain adalah ini, jangan yang ini. Tadi contohnya apa? Selain itu layanan masyarakat. Nah, ini KB. Ayo. Ini ditulis. Kenapa? Terus gini, ayo ikut KB. 2 anak lebih baik. KB itu apa sih? KB itu kan keluarga berencana. Produk ini tuh termasuk iklan juga. Apa yang dijual dari ini KB? Yang dijual apanya? Mesin bebas. Apa? Yang dijual apanya? Yang dijual adalah dia kan menjual ini, menjual obat ya, atau vaksin. Vaksin itu berupa suntik supaya apa? Supaya tidak mengandung atau tidak beranak-anak.
saya belum punya anak, jadinya saya belum bisa menjelaskan secara real. Jadi ini produk yang ditawarkan adalah supaya tidak punya banyak anak. Nah, kalau yang ini tadi, kalau yang rokok tadi, apa alasannya? Jual rokok kok tapi kok malah iklannya seperti ini. Sehat itu mahal, stop merokok. Kalau seperti ini orang jadi yakin nggak untuk membeli rokok? Kan tadi tujuannya, iklan kan tujuannya untuk meyakinkan pembeli supaya tertarik membeli produk yang dijual. Iya kan? Terus di sini ditulis stop rokok. Loh, gimana sih? Namanya iklan kan menawarkan produk. Ini kok malah disuruh stop, nggak boleh beli. Ini berarti apa? Dari sisi apa? Dia membuat iklan seperti ini itu dari sisi apanya? Dari sisi Buruknya. salah. Dari sisi kualitas untuk meyakinkan pembeli supaya pembeli tidak menggunakan atau tidak Membeli rokok. secara berlebihan. Karena jika terlalu sering merokok akan merusak bagian organ tubuh yang lainnya. Jadi sesuai dengan porsi. Jadi ini adalah sebagian dari kualitas. Selain promosi, selain kelebihan, itu juga pasti mempunyai kekurangan. Gitu. Kalau ada ini, berarti orang kan jadi mikir, berarti PT Gudang Garam ini ternyata dia bagus karena selain dampak negatif juga selain dampak positif dia juga menerangkan ke orang dampak negatifnya supaya tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan produk tersebut. Atau biasanya obat gantengin. Nah, kalau orang mengkonsumsi obat gantengin secara banyak, itu nanti kan dapat mengakibatkan kepusingan yang berlebihan. Nah, makanya itu ada di dalam iklan ada penggunaan dosis, seperti minumnya dalam satu hari hanya cukup 1 kali atau 1 hari hanya 2 kali, tidak boleh lebih karena kalau lebih nanti gantengnya berlebih, gitu. Begitu, jadinya untuk membuat sebuah iklan itu harus dipikir secara matang-matang supaya dapat dipercaya pembeli. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Kalau iklan produk sudah pasti ya. Kemarin itu ada pertanyaan dari Aldo atau siapa ya? Jadi gini Bu, kalau misalnya iklan itu menjelek-jelekan itu boleh apa enggak? Kan ada iklan itu yang menjelek-jelekan barang lain. Misalnya, belilah produk X, jangan membeli produk Y. Nah, itu boleh apa enggak, Bu? Kalau di dalam dunia periklanan itu bebas ya, bebas membuat iklan dalam model apa. Semuanya itu kan tergantung konsumen. Setiap konsumen atau pembeli itu kan pasti sebelum membeli itu dia berpikir dia membaca produknya keseluruhan. Kemudian dia tertarik mencoba membeli, kemudian membandingkan dengan yang lain. Jadi yang boleh menilai itu hanya konsumen. Kalau masalah menjelek-jelekan itu kan urusannya
produsen atau si pembuat iklan tersebut. Itu boleh apa enggak, Bu? Kalau dibilang boleh ya bebas, karena memang dalam dunia persaingan itu bebas, asal persaingan secara sehat. Yang tidak boleh, yang menilai itu kan orang lain atau yang mencoba, gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, waktunya sudah tinggal berapa menit ini. Akan saya akhiri. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya penjelasan mulai dari pengertian sampai jenis-jenis iklan. Nanti akan ada materi lagi masih dalam bab iklan, tapi hari ini adalah evaluasi dari beberapa link yang telah saya berikan sebelum-sebelumnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap paham. Kalau masih ada yang ditanyakan, nanti boleh chat di blog saya. Bebas, nanti saya bisa membaca, saya bisa membalas secara langsung di situ, karena saya selalu on. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di rumah. Warahmatullahi wabarakatuh.